Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek matematika ekonomi dengan judul Pembentukan Fungsi Permintaan dan Fungsi Penawaran dengan Variabel Pendapatan dan Harga Barang Lain Sate di Kota Bandar Lampung. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan teori, metode analisis, hingga hasil estimasi fungsi permintaan sate yang telah diolah dari data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adinda Kesyadi Putri dengan NPM 25110310056 dan rekan saya. Saya Aprilia Derly Kartika Setiawati dengan NPM 25110311070 dan rekan saya. Saya Vika Rudi Aulia Safitri dengan NPM 25110311060 dan rekan saya. Saya Naila Renita Primadani dengan nomor NPM 2551031053. Baik, akan saya lanjutkan dengan materi latar belakang dan tujuan. Topik sate dipilih karena sate merupakan salah satu makanan populer yang dikonsumsi masyarakat secara luas, baik di warung pinggir jalan, restoran, maupun pedagang kaki lima. Permintaan sate juga cenderung stabil dan cukup tinggi, sehingga menarik untuk dianalisis. Selain itu, perubahan harga bahan baku seperti daging ayam dapat menyebabkan fluktuasi harga sate dan hal ini memicu perubahan perilaku konsumen. Selanjutnya, tujuan analisis kami yang pertama adalah membentuk fungsi permintaan sate secara matematis, dan yang kedua, menganalisis hubungan antara harga sate, pendapatan konsumen, dan harga barang lain yang bersifat substitusi. Selain itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah melihat bagaimana ketiga variabel tersebut berpengaruh secara statistik terhadap jumlah permintaan sate. Selanjutnya, pada slide tersebut ditampilkan grafik tren konsumsi dan harga sate dalam beberapa periode, yaitu 2021, 2022, 2023, dan 2024 dan 2025. Pada tahun 2021, permintaannya adalah 1.000 porsi. Pada tahun 2022, permintaannya adalah 1.150 porsi. Pada tahun 2023, permintaannya adalah 1.200 porsi. Pada tahun 2024, mengalami penurunan menjadi 1.180 porsi. Dan pada tahun 2025, mengalami penaikan lagi menjadi 1.300 porsi. Grafik ini berguna untuk melihat pola awal sebelum masuk ke analisis kuantitatif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang landasan teori. Di sini ada pengertian fungsi permintaan adalah persamaan yang menghubungkan variabel jumlah yang diminta atau Q dengan variabel harga. Lalu di sini ada hukum permintaan yaitu pada fungsi permintaan selalu dipengaruhi oleh harga, tetapi dapat juga dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu pendapatan dan harga barang substitusi. Di sini ada bentuk matematisnya, yaitu QD sama dengan A min BP plus CY plus DPS, yang dimana QD merupakan jumlah permintaan sate dan P harga sate, Y pendapatan konsumen, PS harga barang substitusi seperti tongseng ayam. Lalu ada variabel-variabel fungsi, yaitu P itu biasanya memiliki koefisien negatif karena harga naik permintaan turun. Lalu ada Y atau pendapatan biasanya berkoefisien positif karena apabila pendapatan naik maka konsumsi juga ikut meningkat. Lalu PS dapat positif atau negatif tergantung hubungan komplementer atau substitusi. Dalam hal ini, sate versus tongseng ayam sifatnya substitusi. Next. Lalu, untuk menghitung elastisitas dapat digunakan rumus elastisitas harga, pendapatan, maupun elastisitas hilang. Nilai PX, PY, dan Y yang dipakai dalam perhitungan merupakan nilai rata-rata dari data yang tersedia. Di sini ada kurva permintaan yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Kurva ini umumnya memiliki kemiringan negatif atau menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang menunjukkan bahwa apabila semakin tinggi harga barang, maka semakin sedikit juga jumlah yang diminta. Sekian materi dari saya, selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai metode dan data. Di dalam hal ini,
kami itu menggunakan data-data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu ada produsen, konsumen, dan lokasi penelitian, di mana kita itu langsung mendatangi tempat satenya, ya kita langsung datang ke lokasi di mana kita meneliti sate tersebut, melalui hasil survei dan wawancara dengan produsen. Kemudian hasil dan analisis. Di mana ketika harga naik, permintaan turun. Nah, ini tuh termasuk konsep dari permintaan. Jadi di mana ketika harga naik satu, maka permintaannya pun itu turun satu atau sebanyak yang diminta. Nah, kalimat tersebut menjelaskan konsep fungsi permintaan yang di mana harga dan kuantitas yang diminta memiliki hubungan negatif. Jadi di mana konsep permintaan atau hukum permintaan itu memiliki slope yang negatif, yang di mana dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian, apabila saat pendapatan naik, tetapi permintaan juga ikut naik. Hal tersebut sering terjadi pada barang normal dan barang mewah. Jadi bukan hanya di permintaan itu bukan hanya harganya naik, lalu permintaannya turun, tetapi juga ketika pendapatnya naik, itu permintaannya juga ikut naik. Dimana ketika kita punya pendapatan yang lebih, otomatis dari selera kita, dari cara kita menggunakan pendapatan itu pasti ikut bertambah juga. Kemudian, jika harga barang substitusi naik, permintaan barang utama akan meningkat, bukan turun, karena konsumen akan beralih ke barang yang harganya menjadi lebih murah. Ya, jadi di mana konsep barang substitusi itu sebagai barang pengganti dari barang awal. Ketika harga barang awal itu naik harganya, otomatis kita sebagai konsumen itu mencari harga barang yang lebih murah tetapi masih dengan bahan pokok yang sama. Di sini kita mengambil contoh dari barang substitusi dari sate itu yaitu tongseng ayam. Kemudian akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, terima kasih Pica. Bisa dilihat pada PPT ini itu adalah tabel dari hasil wawancara dan analisis berkaitan dengan wawancara yang kami lakukan terhadap 5 produsen serta 25 konsumen di masing-masing 5 produsen. Nah, di sini terdapat variabel QX. QX itu sendiri adalah kuantitas dari harga sate. Lalu selanjutnya ada PX. PX itu adalah variabel harga dari sate itu sendiri. Lalu ada PY. PY itu merupakan harga dari barang substitusinya, yaitu harga tongseng ayam. Lalu Y itu adalah pendapatan. Lalu ada PI. PI itu merupakan jumlah total beban pokok produksinya. Next. Kesimpulan dan saran. Nah, pada slide kesimpulan dan saran ini dapat disimpulkan bahwa permintaan sate di Kota Bandar Lampung itu memang dipengaruhi oleh faktor-faktor utama seperti harga sate, terus pendapatan konsumen, terus harga tongseng ayam sebagai barang substitusi, lalu hasil analisis yang menunjukkan bahwa masing-masing variabel tersebut itu memiliki peran yang berbeda dalam mempengaruhi jumlah permintaan sate. Nah, harga sate itu memiliki pengaruh negatif terhadap permintaan. Maksudnya adalah ketika harga sate itu mengalami kenaikan, jumlah permintaan itu cenderung menurun. Hal ini sejalan dengan hukum permintaan dalam teori ekonomi yang menyatakan bahwa terdapat hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta dengan asumsi faktor lain yang tetap. Lalu yang selanjutnya adalah pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen itu berpengaruh positif terhadap permintaan sate, yang artinya ketika konsumen mengalami peningkatan pada pendapatan, mereka itu cenderung untuk meningkatkan jumlah pembelian sate. Tidak hanya sate saja, tetapi juga pada barang yang lain. Temuan ini itu menunjukkan bahwa sate itu termasuk ke dalam salah satu barang normal, di mana permintaan itu meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Selain itu, harga tongseng ayam itu sebagai barang substitusi juga memiliki pengaruh terhadap permintaan sate.
Jadi ketika harga tongseng ayam itu mengalami perubahan atau menurun, konsumen itu cenderung melakukan peralihan konsumsi antara sate dan juga tongseng ayam sesuai dengan sifat substitusi antar barang. Nah, hal ini itu kembali menegaskan kesesuaian dengan hasil penelitian dan juga teori ekonomi mikro. Berdasarkan hasil tersebut, penjual sate itu disarankan untuk lebih memperhatikan strategi penetapan harga dengan mempertimbangkan elastisitas permintaan. Karena jika permintaan sate itu bersifat elastis, maka penurunan harganya itu dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan jumlah permintaan dan total pendapatan. Selain itu juga, pelaku usaha itu dapat melakukan target, yaitu target konsumen dengan tingkat pendapatan tertentu, serta menyesuaikan pemasaran agar penjualan dapat meningkat secara optimal. Lanjut. Terima kasih atas rekan-rekan yang sudah membantu menjelaskan materi dari proyek ini. Demikian presentasi mengenai pembentukan dan analisis fungsi permintaan sate maupun barang substitusinya yaitu tongseng ayam. Harapannya melalui analisis ini kita dapat memahami bagaimana harga, pendapatan, serta barang-barang substitusi memengaruhi permintaan masyarakat terhadap sate. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.